apa namanya, hmm, komponen-komponen apa saja yang harus ada di tugas kalian yang akhir ini, yang kedua, yang terkait dengan rencana kerja jaminan. Sebenarnya mata kuliah ini, topik ini tuh dibalik ya, harusnya teman-teman itu dapat apa namanya, dapat di topiknya Dokter Budi dulu, tapi karena Dokter Budi eh, sedang cuti sehingga saya tukar waktunya dengan beliau. Jadi saya sampaikan dulu terkait dengan rencana kerja jaminan mutu atau makalah yang nantinya akan adik-adik buat. Nanti penjelasan detailnya tentang poin-poin kebijakan mutu, organisasi, prosedur dan lain sebagainya itu nanti disampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa browsing ya, maksudnya bisa pakai platform apapun ya untuk mencari informasi terkait dengan isiannya sambil mencocokkan pada saat ini nanti perkuliahan dengan dokter. Suara saya jelaskan ya? Jelas, dokter. Oke. Ya ini nggak banyak yang saya sampaikan, jadi mungkin 30 sampai 45 menit sudah selesai. Jadi dokumen RKJM ini merupakan rencana dari penerapan HACCP bagi suatu unit usaha agribisnis yang bermaksud mulai menerapkan HACCP yang sesuai dengan acuannya adalah SNI nomor 014852 tahun 1998 secara sistematik dan wajar dalam rangka penerapan program keamanan pangan. Jadi intinya seperti rencana yang kalian buat. Bayangin aja kayak misalnya teman-teman mau jadi CEO gitu ya. Bukan CEO yang menyamar ya, tapi benar-benar yang pengusaha, CEO pengusaha, pemilik perusahaan yang mana perusahaan itu ingin menerapkan sistem HACCP. Tentunya di dalamnya ada good manufacturing practice, kemudian standard sanitation operating procedure, dan menerapkan 7 prinsip HACCP yang sudah tercantum dan diatur oleh SNI gitu. Jadi di dalamnya dokumen RKJM itu atau makalah yang nantinya kalian buat itu adalah gambaran misalnya kalian mau membuat usaha pengembangan apa ya, yogurt apa gitu atau nugget apa yang inovatif gitulah. Nah, di dalamnya itu harus mencakup program persyaratan dasar dari Good Manufacturing Practice atau SSOP. Kemudian bagaimana cara menerapkan prinsip HACCP? Ada 7 prinsip. Tuh. Kemudian program umum manajemen mutu apa saja? Ya, di dalam program umum manajemen mutu itu ada kebijakan mutu. Bagaimana kebijakan mutu yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan yang kalian dirikan, yang kelompok kalian dirikan. Kemudian organisasinya gimana? Pasti ada struktur organisasi, di mana ada direktur, di bawah direktur ada manajerial dan organisasi yang struktural yang ditetapkan oleh perusahaan itu seperti apa, itu harus ada. Oh, sebentar. Gitu ya, jadi ada organisasi pendirian atau struktural dari apa sistem yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Ada quality quality assurance, quality control, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada prosedur penarikan kembali apabila produk itu reject atau produk yang sudah diproduksi itu ada kendala atau ada kerusakan atau ada mungkin komponen hal-hal yang tidak diinginkan seperti kontaminasi eh, parasit atau penyakit-penyakit lain atau bakteri dan lain sebagainya, itu harus ada prosedur penarikan kembalinya seperti apa. Kemudian pengaduan konsumen, nah itu harus ada borang atau form ya terkait dengan itu. Kemudian perubahan dokumen, ya apabila ada revisi dari dokumen ini keberlanjutan ya kalau perubahan dokumen. Dan pelatihan yang eh,
akan dilaksanakan untuk meningkatkan atau untuk apa ya, sebagai kompetensi dari tim pelaksana di perusahaan itu. Jadi mungkin pelatihan terkait dengan mungkin cara pembuatan produk yang baik itu gimana. Itu kan ada pelatihan-pelatihan. Mungkin program-program seperti itu yang bisa direncanakan. Gitu ya. Jadi rencana kerja jaminan mutu atau RKJM itu nanti mencakup sampul depan, ya, kemudian sampul yang divalidasi oleh direktur atau atasan eh, yang tertinggi, ibarat seperti itu ya. Kemudian ada pendahuluan, daftar isi, kebijakan mutu, ada tim HACCP-nya siapa saja, dan ada profil perusahaan. Kemudian ada struktur kerja dan deskriptif kerja, lalu ada deskripsi produk, lalu ada kelayakan dasar good manufacturing practice, bagaimana menerapkan praktek baik di perusahaan tersebut. Kemudian standar sanitation operating prosedurnya. Karena HACCP itu kaitannya dengan titik kendali kritis, di mana titik kendali kritis itu kalian harus bisa menentukan critical control point atau control point dari proses produksinya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian membuat produk ya, katakanlah chicken nugget gitu ya. Nah, bahan dasarnya kan ayam. Ayam itu diperoleh dari mana? Apakah berupa ayam hidup ataukah daging ayam? Daging ayam yang seperti apa? Bahan dasarnya bagaimana? Nah, daging itu kan juga sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang patogen, seperti bakteri Salmonella, coli, dan lain sebagainya, yang dia memiliki faktor virulensi. Kemudian eh, apa nama itu termasuk apa? Control point atau critical control point gitu. Kemudian setelah bahan baku dilanjutkan dengan apa? Proses pemanasan, proses pemasakan, kemudian proses penggilingan dan lain sebagainya. Setiap tahapan proses itu harus ada resikonya. Jadi kalian harus menganalisis titik kendali kritisnya. Apakah dia control point atau dia critical control point. Kemudian buat diagram alir, ya, alur dari cara pembuatan produknya, lalu analisis bahaya itu tadi ya ada di dalam proses HACCP. Kemudian penetapan bahaya, kemudian lembar kerja pengendalian mutu, prosedur verifikasi, dan prosedur pengaduan konsumen. Kemudian ada prosedur penarikan kembali ya atau recall dari produk-produk yang reject itu tadi. Lalu pengembangan SDM yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada program pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari SDM-nya. Jadi kan nggak mungkin ya merekrut SDM itu asal. Pasti ada kualifikasi yang ditentukan sebagai dasar. Nah, setelah kualifikasi yang ditentukan sebagai dasar, itu mereka pasti apa ya, untuk upgrade keilmuan itu ada kompetensi-kompetensi atau pelatihan yang bisa dilaksanakan atau diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sehingga harus ada program untuk pengembangan gitu. Dan yang terakhir adalah prosedur amandemen. Kemudian kebijakan mutu ya tadi sempat disebutkan kebijakan mutu ini adalah pernyataan yang diungkap oleh pimpinan tertinggi dari organisasi berupa komitmen atau upaya melaksanakan atau menegakkan serta memelihara standar mutu dan keamanan pangan tertinggi. Jadi eh, kebijakan ini itu dibuat ya jadi kebijakan ini yang diungkap yang ditentukan oleh seorang pimpinan tertinggi di suatu organisasi dan tentunya komitmen-komitmen itu dijaga karena apa namanya eh, pembagian penugasan atau penetapan jabatan atau posisi di suatu organisasi itu harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Itu dan tentunya harus memelihara standar mutu dan keamanan pangan tertinggi karena ini adalah berupa produk pangan ya. Produk pangan bukan hanya sekedar industri gitu aja tapi berkaitan dengan pangan. Jadi ini gambaran ini ya apa namanya RKJM-nya. Jadi ini chicken nugget
Top mereknya dari PT Sekar Top. Itu ada alamat, lokasi perusahaannya, mungkin pabrik ya, bisa juga kantornya. Candi Sidoarjo, ada kode pos, ada nomor telepon dan fax. Tuh. Kemudian, jadi kebijakan mutu itu kualitas tertinggi yang merupakan kepuasan konsumen. Ya, sehingga tujuannya adalah apa ya, ya karena ingin outputnya adalah kepuasan konsumen sehingga prosesnya kita harus menyiapkan bahan dan dokumen yang dipakai itu dengan baik supaya apa proses produksi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Jadi SOP itu dibuat untuk dilaksanakan ya untuk di tepat untuk di apa ya dikerjakan. Jadi tidak boleh meskip suatu tahapan apapun yang sudah ditetapkan oleh petinggi tadi dengan SOP-SOP yang dibuat oleh pakar-pakar yang diplot di masing-masing unit gitu. Jadi misinya adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya karena tujuannya adalah kualitas yang tinggi yang mana itu menjadi acuan kepuasan konsumen. Kemudian di mana ringkas ini menyiapkan bahan dan dokumen yang dipakai, rapi selalu menata kembali semua peralatan yang dipakai, resik adalah membersihkan sarana dan prasarana yang telah selesai digunakan, kemudian merawat aset perusahaan, dan juga continually improvement, rajin. Jadi harus mengimprove, mengembangkan diri dan berkembang. Kemudian ini ada tim HACCP yang harus ada di dalam RKJM ya. Jadi tim HACCP ini boleh nama anggota kalian, karena kan anggotanya cuma beberapa ya. Jadi boleh merangkap, boleh nanti kalian atur dan tidak semua harus ada jabatan-jabatannya. Yang penting ada pimpinan, kemudian anggota yang menghandle ini itu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dokter hewan, teknologi pangan, pertanian dan lain sebagainya. Terus terserah kalian itu improve aja, tapi harus ada tim HACCP-nya. Kemudian ada validasi, ada validasi internal dan validasi eksternal. Kemudian ini adalah gambaran dari struktur organisasi dari PT Sekartop. Ya, ada plan manager, di mana plan manager ini membawahi manajer QC, quality control, manajer produksi, manajer teknik, dan manajer HRD. Manajer QC, manajer QC ini membawahi lagi anggota atau stafnya di bidang quality control dan quality assurance, di mana quality control itu memastikan bahwa produk yang dihasilkan di setiap industri itu baik, ya. Sedangkan quality assurance ini adalah dokumennya, ya, dokumen yang harus rapi, struktural, jadi terarsip dengan baik. Kemudian manajer produksi ini adalah membawahi staf produksi, ya, yang membuat produknya dan packing. Dan tentunya memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kemudian manajer teknik, nah ini tim support dari proses produksi, di mana kalau ada kerusakan alat, kemudian ada hal-hal teknis yang perlu disupport. Nah, itu tugasnya dari manajer teknik. Jadi ada anggota stafnya yang dia itu di produksi dan ada di cold storage. Ya, cold storage itu dari penyimpanan bahan baku atau penyimpanan produk jadinya. Karena harus apa namanya menerapkan sistem FIFA ya, first in, first out. Gitu. Kemudian manajer HRD ini membawahi personalia dan umum, jadi tentang staff ya atau SDM yang terkualifikasi sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dan eh, menghandle inilah SDM-nya. Kemudian deskripsi kerja ya, ini ada plan manager, tentunya dia bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional processing. Lalu manajer produksi bertanggung jawab terhadap proses produksi dari pembuatan produk hingga hasil akhir,
Sedangkan manajer quality control ini bertanggung jawab terhadap kualitas produknya. Nah, harus ada deskripsi produk ya yang kalian buat. Jadi sebagai contoh, ini chicken nugget top dengan berat 500 gram. Asal bahan bakunya adalah daging filet, ya. Kemudian dari paha ayam ya. Kemudian keadaan bahan baku segar, ya. Jadi bukan frozen. Kemudian produk akhirnya adalah nugget ayam. Bumbu-bumbu juga harus disebutkan, tidak perlu yang berapa sendok nggak perlu, cuman sebutkan aja ingredients-nya. Ada merica, pala, jahe, gula, garam, penyedap rasa. Dan bahan tambahannya seperti tepung kentang, SCTP, kemudian ada bahan pelapisnya, tepung roti, dan lain sebagainya. Jenis kemasannya juga harus dimention, plastik ini menggunakan plastik yang food grade atau gimana itu harus dimention. Itu kemasan per piece-nya, sedangkan kemasan packagingnya seperti apa harus juga dimention. Ini bentuknya kartu. Kemudian penyimpanannya di suhu berapa sampai dengan berapa. Lalu daya simpan 1 tahun ya. Ini kaitannya dengan expired date. Walaupun disimpan di suhu tersebut, itu masa simpannya berapa lama harus apa namanya harus disebutkan juga, itu yang paling penting karena ini produk pangan. Kemudian ada nomor produksi dan cara penyajian sampai dengan digoreng ya, digoreng dengan api sedang sampai dengan kecoklatan. Cara penyajian ini harus ada. Kemudian ini ada diagram alir. Diagram alir ini adalah diagram yang mencakup prosesnya. Jadi mulai dari penerimaan baku, bahan baku, preparasi bahan, kemudian mixing, pencampuran, pencetakan nuggetnya, kemudian coating, penggorengan, ya coating dengan tepung-tepungan tadi, kemudian penggorengan, di oven untuk mengeringkan dan lain sebagainya, lalu pendinginan dan packing. Nah, di dalam proses tersebut itu harus ada yang namanya good manufacturing practice, cara pembuatan, cara pembuatan yang baik, produk yang baik gitu. Mulai dari ada alur proses, dari penerimaan baku, mixing. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi diagram alur ini adalah poin-poin pembuatannya. Sedangkan good manufacturing practice dan SSOP ini adalah apa ya? Analisis bahaya tadi itu. Kan lebih baik jika ada kriteria penentuan CP dan CCP itu harus ada ya. Jadi mulai dari penerimaan baku, prosedurnya gimana penerimaan baku itu? Oh, penimbangan, inspeksi, pemilahan, kualitas bagus apa enggaknya, besar kecilnya, beratnya juga, pertimbangannya seperti apa gitu. Yang dipantau apa ya, berarti berat dagingnya, organoleptik, apakah sudah sesuai dengan organoleptik yang normal. Kemudian frekuensi pemantauannya apa? Per kedatangan. Perkedatangan. Kemudian siapa yang memantau? Yaitu quality control dan bagian produksi. Itu ada nomor dokumen 1 sehingga harus kalian nggak harus yang membuat per SOP satu-satu ya. Cuman kalian harus breakdown tahapan proses alurnya, prosedurnya bagaimana, PIC-nya siapa yang memantau siapa dan lain sebagainya. Terus ini contohnya juga mixing, pencampuran daging, eh, ada bahan tambahan. Yang dipantau dari homogenitasnya, dari tekstur adonannya, frekuensi pemantauannya per batch, per pembuatan gitu ya. Yang memantau adalah kualitas control. Kemudian SSOP, SSOP ini dari keamanannya ya, dari kalau tadi kan prosesnya good manufacturing practice, prakteknya, cara pembuatan yang baiknya itu gimana. Nah, kalau standar sanitation operating procedure itu ngomongin terkait dengan sanitasi, pengawasan pengendalian, tindakan koreksi, rekaman, frekuensi pemantauan. Yang memantau siapa? Contohnya dari keamanan air dan esnya digunakan. Ya, pengawasannya gimana, pengendaliannya gimana. Itu dari sumber air, pengujian kualitas air, temperatur, pembuatan es. Jadi sumber airnya dari mana, apakah aman, kemudian pengujian kualitas air, hasilnya bagaimana, bakterinya gimana, lalu temperaturnya bagaimana, harus sesuai dengan yang ditetapkan untuk pembuatan esnya.
Kemudian tindakan koreksinya apabila air keruh harus stop produksi. Kalau kualitas air jelek juga stop produksi atau pengelolaan air. Karena kan di setiap perusahaan itu tidak selalu air atau sumber airnya itu bersih dan bagus, sehingga harus mungkin dilakukan penyulingan terlebih dahulu atau menggunakan air lain yang harus dibeli di luar yang terjamin kualitasnya. Kemudian cek termos. Termostatnya kalau misalnya ada kerusakan dan lain sebagainya harus diperbaiki. Itu tindakan koreksinya. Rekamannya apa? Bukti pembayaran dengan pembelian gitu ya. Kemudian bukti uji kualitas dari airnya. Kemudian catatan temperatur apa, pakai termostat itu ya, pembuatan es. Pemantauannya bagaimana? Frekuensinya ya setiap hari. Yang memantau adalah susi. Kemudian harus ada tabel analisa bahaya. Ya, jadi penyembelihan ayam kan produk produk apa, produk bahan bakunya itu kan dari produk ayam, maksudnya dari ayam, daging ayam gitu ya. Nah, daging ayam itu diperoleh dari mana? Dari penyembelihan ayam. Nah, bahayanya apa? Kehalalan dan kontaminasi. Dari segi fisik adalah kehalalan, dari segi mikrobiolnya adalah kontaminasi. Nah, sehingga sumber bahayanya adalah harus apa, memastikan bahwa semua tiga saluran itu terputus dengan sempurna. Karena kalau tidak sempurna itu bisa menjadi sumber bahaya. Sehingga bahaya di mana? Ya itu tadi di pisau sembelih seperti itu. Dan kontaminasinya pun juga di pisau sembelih yang mungkin tidak di apa ya, higienitaskan gitu ya, tidak dibersihkan dan lain sebagainya. Resikonya gimana? Rendah, sedang atau tinggi? Gitu. Jadi teman-teman harus membuat perankingan gitu. Kemudian pencegahannya bagaimana? Peringatan petugas, kemudian untuk pisaunya cuci dan desinfeksi. Kemudian identifikasi CCP. Nah, ini yang tadi saya bilang CCP itu harus ada. Jadi ada tahapan proses, contohnya penyembelihan ayam. Signifikansi bahayanya gimana? Oh, tinggi karena beresiko. Karena kita tinggal di negara yang harus menjamin kehalalan suatu bahan baku, misalnya seperti itu. Dianggapnya tinggi. Nah, kemudian harus teman-teman buat pertanyaan. Jadi P1, P2, P3, dan P4 ini adalah pertanyaan yang dibuat. Sehingga jawabannya iya atau tidak. Teman-teman boleh banget mencari jurnal terkait dengan penentuan CCP ini. Boleh banget teman-teman lihat, misalnya ada perusahaan susu pasteurisasi PTA gitu ya. Gimana dia dalam menerapkan good manufacturing practice, CCP-nya gimana, menentukan CCP-nya gimana. Biasanya di jurnal-jurnal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa namanya, analisis tahapan prosesnya. Sehingga nanti teman-teman bisa lihat contoh itu. Jadi P1 misalnya jawabannya iya, dilanjutkan. Kemudian P2 ternyata tidak, ya. Ini juga bisa dilanjutkan dan akhirnya apa? Dia CCP atau bukan CCP? CP atau CCP. Kemudian lembar kerja pengendalian HACCP atau HACCP Plan itu juga harus ada kategori produknya, CCP dan lokasi, batas kritis, prosedur pemantauan, tindakan koreksi, verifikasinya bagaimana dan catatan. Dan setiap lembar tadi ya itu harus ada validasinya. Kemudian prosedur verifikasi ya ini ada tambahan pemahaman ya supaya teman-teman pada saat nanti membuat makalahnya tidak bingung. Jadi prosedur verifikasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP itu berfungsi dengan baik secara efektif. Contohnya dengan kegiatan verifikasi seperti audit internal, pengujian laboratorium, ya seperti kualitas air tadi, kemudian peninjauan catatan produksi, penilaian hasil, pemantauan CCP. Jadi ini adalah hal yang penting untuk memastikan sebuah sistem keamanan pangan berjalan sesuai dengan rencana atau SOP yang telah ditetapkan. Kemudian prosedur pengaduan konsumen ini adalah keluhan konsumen yang berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah produk di pasar, kemudian meningkatkan kualitas produk, mempertahankan kepercayaan konsumen.
Jadi semua keluhan harus didokumentasikan, diarsipkan dengan baik dan harus ditindaklanjuti secara sistematis. Kemudian tadi ada juga prosedur penarikan kembali atau recall ya. Jadi ini adalah tahapan di mana apabila eh, produk tersebut teridentifikasi berpotensi membahayakan konsumen, itu harus ada prosedur penarikan produk. Tuh. Nah, proses penarikan itu mulai dari identifikasi produk yang terdampak, penghentian distribusi produk, penarikan produk dari pasar, dan penyelidikan akar permasalahan. Jadi ini juga sangat penting ya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga reputasi perusahaan. Jadi sebelum ada laporan dari ini apa namanya konsumen yang mungkin merasa dirugikan akibat mengkonsumsi produk kita itu ditarik kembali. Jadi misalnya, oh ternyata kan setiap perusahaan itu punya quality control ya, punya R&D pengembangan. Jadi misalnya research and development-nya itu, oh ternyata kok produk batch ini kurang bagus kualitasnya, potensinya apa, resikonya apa, tinggi nggak, bahaya nggak? Oh ternyata bahaya. Ya udah produk harus ditarik sebelum eh, terjadi hal-hal yang merugikan konsumennya. Kemudian yang terkait dengan pengembangan SDM, ya pengembangan SDM itu bisa dilakukan melalui pelatihan HACCP, pelatihan sanitasi, pest control juga bisa, kemudian program peningkatan keterampilan karyawan. Jadi intinya eh, yang eh, apa ya ada hubungannya, ada korelasinya dengan pekerjaan atau bidang yang ditekuni di apa penempatan apa namanya di bagian unit yang di organisasi tadi. Kemudian prosedur perubahan, ini dokumen RKJM harus diperbaiki setiap kali terjadi perubahan dalam proses produksi ya, harus ada upgrade. Lalu perubahan bahan baku, misalnya dari ayam broiler jadi ayam kampung, misal seperti itu. Kemudian perubahan peraturan, hasil evaluasi dari sistem mutu. Karena tujuannya dari prosedur perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen tetap relevan dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sambil saya siapkan ini ya absennya ya.
Dikasih.